Setelah kita menempatkan diri kita dengan rasa syukur, menghikmah kepada Allah, ya, beribadah pada Allah, taat pada Allah, kemudian kita sibuk dengan syukur tersebut, maka niscaya Allah perlahan-lahan membuka kolbu kita, membuka akal kita, membuka hati kita, dan membuka berbagai pintu nikmat dari Allah. Dan tidak sampai di situ, dibuka juga wa abwabu ma'rifatihi, dan berbagai pintu makrifat kepada Allah Ta'ala, wa mahabbatihi, dan juga mahabbah kepada Allah Ta'ala. Wadhalika, maka hal tersebut, terbukanya pintu nikmat, terbukanya makrifat, terbukanya mahabbah yang bisa kita dapatkan dari Allah, itu semua min a'zamin ni'ami, adalah paling besar-besarnya nikmat dari Allah. Padahal statusnya katanya abdun, hamba, budak. Namanya budak mau dikasih terima aja, mau enaknya mau nggak enak terima. Gitu. Ya, kita disuguhin makanan mungkin sama istri kita atau sama orang tua kita. Mungkin makanan yang kita nggak sukain, mungkin yang nggak kita doyan. Ya gak usah marah, makan aja. Lah kan itu yang kita minta dari Allah. Ya Allah, berikan saya rizki, termasuk dalam hal ini berikan saya makan. Dilalah istri kita masakin, dilalah orang tua kita ngasih misalnya, nih makan. Walaupun itu nggak enak, walaupun nggak hobinya kita nggak senang. Tapi jangan mikir dari siapa makanan itu datang kepada kita. Kita harus mikir bahwa inilah fasilitas Allah. Gimana pun juga itu makanan yang kita nggak sukain, itu doa kita. Lah Allah ngeladenin kita ngasih nih makan udah, ya udah nggak pakai protes. Nah, satu ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam perjalanan spiritual beliau itu ditemuin sama Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kemudian Allah menawarkan kepada Nabi Khidir, mau nggak kamu masuk ke dalam surga? Jawaban Nabi Khidir ini mencengangkan buat Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kata Nabi Khidir, ya Allah, untuk apa saya masuk ke surga? Padahal yang saya harapkan hanyalah ridho-Mu. Maka Allah kemudian memuji Nabi Khidir, anta abiyul haq, kamu itu adalah hambaku yang sebenar-benarnya. Jadi ini buat contoh pada kita ya, bahwa sebetulnya manusia itu bisa naik derajatnya, yang tadinya abdun, hamba, menjadi waliyun, menjadi seorang kekasih Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memurnikan niatnya, bahwa yang diinginkan bukan cuma surga. Niat terbesarnya ibadah, khidmah, taat, patuh, tunduk pada Allah, satu, cuma ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-faidatu, adapun faedah, al-hadiyatu asyarata, yang ke-11. Faedah selanjutnya, faedah yang ke-11. Alhamdulillahi, adapun lafaz alhamdulillah, lahu baginya, lafaz alhamdulillah itu memiliki ta'allaqu, keterkaitan atau hubungan, bil madhi, dengan masa lalu, wa ta'allaqu, dan juga berhubungan atau keterkaitan, bil mustaqbali, dengan keadaan yang masa depan atau keadaan mendatang. Dari mana nih kita bisa tahu bahwa lafaz alhamdulillah berhubungan baik dengan masa lalu atau masa depan? Amma ta'liquhu, adapun keterkaitannya
atau hubungannya lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan bil maudi dengan masa lalu, fahuwa yaitu anahu bahwa sesungguhnya dia lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan itu yaqa'u terjadi syukron karena adanya rasa syukur kita ala ni'ami atas berbagai nikmat dari Allah al-mutaqaddimati yang telah dahulu didapat. Nah, wa amma ta'likuhu, adapun keterkaitannya atau hubungannya lafaz alhamdulillah bil mustaqbali dengan masa yang akan datang, fahuwa yaitu anahu bahwa sesungguhnya dia lafaz hamdalah yang kita ucapkan itu yujabu menyebabkan tajdidun ni'ami terulangnya kembali nikmat-nikmat dari Allah fi zamani pada zaman atau waktu al mustaqbali yang akan datang. Jadi kalau kita sekarang dapat nikmat atau kita diselamatkan dari mara bahaya, dari ujian, diberikan kemudahan dan sebagainya, itu nggak lepas dari lafaz alhamdulillah yang pernah kita ucapkan sebelumnya. Sebab terulangnya nikmat yang kita dapatkan sekarang itu merupakan efek dari alhamdulillah yang pernah kita ucapkan sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Ini surah Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka niscaya akan kami tambah untuk kalian, kata Allah. Ini kalau dilanjutin seperti pembahasan sebelumnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Itu ya. Jadi kalau kita bersyukur ditambahin sama Allah. Nah, oleh karena itu nikmat yang kita dapatkan sekarang itu berarti tidak terlepas dari rasa syukur kita yang telah lalu. Makanya dalam hal ini ketika seseorang mendapatkan nikmat, ya, walaupun mungkin kalau kita makomnya nggak seperti ulama, ya nggak seperti para wali yang bisa merentok, ya sampai usul kepada Allah. Setidaknya buat kita yang awam, jangan lepas mulut kita dari lafaz alhamdulillah. Jadi gampangnya kan, alhamdulillah yang kita ucapin sekarang itu secara nggak langsung kita lagi ngerayu Allah untuk nikmat yang akan datang. Jadi kembalinya tetap pada kita. Jadi walaupun kita ngucapin alhamdulillah atas nikmat yang sekarang kita dapat, ya apapun bentuknya ya, mau harta, mau keluarga, mau pangkat dan sebagainya, kita ngucapin alhamdulillah ini atas nikmat yang sekarang nih. Itu secara nggak langsung sebetulnya kita lagi ngerayu Allah supaya kita dapat nikmat lagi di masa yang akan datang. Nah, itu yang disebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Dengan sebab kita mengucap lafaz alhamdulillah, maka di masa depan nanti akan Allah berikan juga nikmat yang sama seperti nikmat yang sekarang. Bahkan bisa lebih daripada nikmat yang kita dapatkan sekarang, tergantung kitanya. Tapi kalau di ayat selanjutnya kan ada ancaman dari Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kalau kamu mengingkari nikmat Allah, kita nggak bersyukur atas nikmat Allah, maka bukan dikurangin ancamannya, langsung frontal, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi bukan dikurangin ya. Kan kalau pakai matematika harusnya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kita ditambahin nikmatnya. Maka wala in kafartum, kalau kita kufur harusnya dikurangin. Kan begitu matematika kita. Ternyata enggak. Ya, Allah langsung frontal. Kalau kamu bersyukur ditambahin nikmatnya, kalau kamu kufur, ingkar, maka azabku sangat pedih. Wow. Karena memang Allah itu gak senang sama hambanya yang dikasih nikmat tapi dikufurin nikmat tersebut untuk bermaksiat.
Jadi jangan dikira kalau orang misalnya nggak sholat, nggak ngaji, terus sehat terus Pak, oh berarti hidupnya berkah. Waktu itu nggak sholat, nggak ngaji, hidupnya berkah itu, nggak sakit, nggak apa. Padahal kagak sholat, kagak ngaji. Jangan salah, nggak seperti itu. Justru jangan-jangan ketika orang tersebut nggak punya masalah, bukan karena dia mendapatkan barokah dari Allah, bukan mendapatkan ridho dari Allah, justru saking bencinya Allah kepada dia, sampai-sampai dia nggak direken lagi, sampai-sampai dia nggak dipeduliin lagi sama Allah. Makanya kalau kita sakit, kalau kita dapat kesusahan, dapat sesuatu yang nggak enak, ya tetap harus ada syukurnya. Berarti kita masih diperhatikan sama Allah. Kalau orang udah nggak diperhatikan sama Allah, udah nggak dipeduliin sama Allah, hidupnya tuh lurus saja. Pulang kerja, pulang dagang, di rumah tidur, kagak ketemu tetangga, kagak sholat, kagak ngaji, ya begitu aja udah terus. Ya. Emang dikira enak hidupnya gitu? Nggak enak. Siapa bilang? Manusia itu makhluk sosial. Kita diciptakan dari awal kita lahir itu sudah butuh bantuan orang. Ya. Ketika ibu hamil gitu kan, perempuan sedang hamil, itu udah jelas ketika dia hamil aja udah butuh bidan buat melahirkan, butuh dokter, butuh perawat. Nanti pas anaknya lahir dirawat sama bidannya, sama dokternya. Ya. Itu ketika kita beranjak dari buaya ibu kita, nggak lepas kita tuh dari bantuan orang. Jadi jangan dikira kalau kita hidup individual, ya, hidupnya sendirian aja, udah pasti kita itu senang, udah pasti kita itu nyaman. Nggak sedikit loh orang yang tersiksa ya dengan hidup seperti itu. Cuman gimana lagi, hidupnya udah begitu, akhirnya dia membuat senyaman mungkin begitu. Kalau ditanya dalam diri dia, nyaman nggak kamu hidup ini? Nggak bakal nyaman. Ya, karena fitrahnya manusia itu makhluk sosial, itu fitrah kita Pak. Ya, fitrah itu sifat dasar ya. Sifat dasar manusia itu ya hidup bersosial. Orang dari kecil kita udah bersosial ya, kita main sama teman-teman kita waktu kecil, kita sekolah ya, terus kita ngaji dan sebagainya. Beranjak kita remaja, dewasa, sekarang menua, itu nggak lepas dari hubungan antar sesama manusia, interaksi antar manusia ya. Makanya nikmat yang besar juga sebetulnya yaitu ketika kita bisa sesuai dengan fitrah kita ya. Kita bisa bertetangga ya, kita bisa kumpul bareng. Makanya dulu pernah saya sampaikan pas kita lagi ngaji tafsir Yasin tuh ya, walaupun sepele, bapak kumpul sama temen, ngobrol ngalor ngidul, ngeteh, ngopi, yang doyan ngerokok ya, ngomong ke sono kemari, itu jadiin sebagai bentuk wujud rasa syukur kita pada Allah. Ini pesan saya nih ya. Jadi kalau kita lagi duduk sama teman kita, atau misalnya sama keluarga kita, sama istri, sama anak ya, atau kita di tongkrongan, di pos ronda misalnya, di balai, di mana lah ya, jangan lupa itu nikmat loh ya. Kita lagi ngeteh, yang doyan ngopi sambil ngopi ya, sambil ngerokok, pus, itu nikmat Allah itu. Dan itu mahal itu Pak harganya. Gimana pun juga kita ngeteh, kita ngopi, kita ngerokok, kita ngobrol di tempat yang halal, nggak kita lakuin di bar. Bayangin kalau itu dilakukan di bar, jadi dosa nggak? Jadi dosa. Bayangin kalau itu kita lakukan di diskotik, jadi dosa nggak? Jadi dosa. Bersyukurlah kita dapat hidayah, cukup senang, cukup menikmati hanya dengan segelas teh, segelas kopi, sebatang rokok. Ya terserah lah mau ngomong apa lah. Tapi yang jelas itulah nikmatnya hidup sebetulnya. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar bisa memanfaatkan keadaan itu untuk saling dakwah, misalnya kita ajak teman kita, yuk sholat yuk, sholat yuk, malu kita udah tua, yuk ngaji yuk, malu kita udah tua, ngapain lagi. Apalagi kita bisa manfaatin untuk dakwah ya, seperti itu. Wah itu top lagi. Nggak usah sampai segitulah, udah nikmatin yang ada aja. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa ketemu teman saya nih lagi nih, walaupun dia lagi gitu, nggak apa-apa dah. Bisa ngopi bareng sama dia, bisa ngeteh bareng sama dia, bisa ngobrol ngalor ngidul. Ya, itu kan secara tauhid cakep Pak.
berarti kita sedang menerima takdir Allah. Padahal mungkin orang yang kayak begitu itu lagi dalam kesusahan loh. Jangan dikira orang kalau lagi nongkrong ngopi ngerti itu pikirannya enak, lagi di situ doang enak. Di rumah mah sumpek nih. Di rumah mah tetap sumpek. Ada bininya nyap-nyap, ya. Bini ngomel, anak nangis, wah repot tuh. Lah makanya dia keluar. Nah ketika dia diem tuh, dia ngeteh, dia ngopi, dia ngobrol, itu menandakan dia sedang menerima takdir Allah. Dan itu justru puncak tauhid yang tertinggi. Wow, jangan salah. Cuman sayangnya kadang-kadang orang awam di posisi seperti itu nggak dimanfaatin, ya nggak dimanfaatin apa ya tadi itu nggak dimanfaatin buat bersyukur, alhamdulillah ya Allah, nggak dimanfaatin buat berdoa. Padahal itu salah satu mahalul mustajabah, tempat yang bisa mudah dikabul sama Allah dalam doa. Itu sayangnya itu orang awam ya karena ilmunya nggak sampai ke situ. Kalau dia punya ilmu seperti itu, langsung alhamdulillah, karena itu puncak tauhid yang tertinggi. Bisa nerima takdir dalam kondisi seperti itu. Bayangkan orang supaya senang dia datang ke diskotik, supaya hatinya gembira dia datang ke bar ajeb-ajeb, supaya hatinya senang dia datang ke tempat karaoke sama perempuan malam nyanyi macem-macem. Kita nggak perlu itu semua. Kita yang awam nggak perlu itu semua. Cukup ngeteh, cukup ngopi, ngerokok sebatang, indah banget. Ya enggak? Kita nggak kepikiran tuh berangkat ke bar, ke diskotik, nggak kepikiran kita. Ya nggak ada duitnya juga. Ya. Tapi kan lebih daripada itu emang kita nggak mau. Dengan saya ngopi saya seneng kok. Dengan saya ngeteh saya seneng kok. Dengan saya kumpul sama teman ngobrol ngalor ngidul, walaupun ngobrolnya kagak jelas. Ya. Loh, itu yang bikin Allah seneng. Itu yang bikin Allah ridho juga kepada kita. Jangan salah. Jadi jangan diremehin, orang kalau nongkrong tuh jangan diremehin. Bisa jadi dia sedang menikmati apa yang ditakdirkan Allah kepada dia. Ya. Nah jadi untuk masalah nikmat ya, yang kita dapat sekarang lalu kita alhamdulillahin, ya itu secara nggak langsung kita lagi ngerayu Allah supaya kelak nanti kita dapat nikmat yang sama. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan nikmat yang lebih. Ya paling gampang ya nikmat badan ini, Pak. Kita bisa napas, alhamdulillah. Ya kita bisa sholat, alhamdulillah. Kita bisa berangkat ngaji, alhamdulillah. Itu kita lagi ngerayu Allah, seakan-akan begitu. Ya Allah, jadiin dong badan saya sehat lagi supaya saya besok bisa sholat lagi. Ya Allah, jadikan dong badan saya supaya sehat lagi supaya besok saya bisa ngaji lagi. Sebetulnya begitu. Cuman nggak terucap aja. Nah makanya nilai alhamdulillah itu bukan cuma untuk yang masa lalu, bukan untuk masa yang telah kita lewatin doang, tapi juga berhubungan dan terikat dengan masa yang akan datang. Nah, wal aklu dan adapun akal pemikiran kita, wal aklu aidon dan juga akal yang kita punya itu ya dulu menunjukkan alaihi padanya. Nah akal kita juga sependapat tuh, wahwa yaitu inna ni'ama sesungguhnya berbagai nikmat asabiqot yang terdahulu itu tujibu mewajibkan al-aqdamu yang lebih dulu pada manusia alal khidmati atas khidmah itu pelayanan ya, melayani Allah di dalam hal ini beribadah. Nah oleh karena akal itu sependapat dengan keyakinan kita gitu, maka nikmat yang terdahulu yang kita dapatkan itu mewajibkan kita untuk khidmah kepada Allah, untuk khidmat beribadah kepada Allah, wal qiyami dan juga kemudian melakukan bitaati dengan ketaatan kepada Allah ya. Semua hal yang baik, yang ma'ruf itu bentuk taat kita kepada Allah. Summa idas tagola, kemudian ketika sibuk dia disyukuri dengan rasa syukurnya, infatahat maka terbukalah alal akli atas akalnya, wal kolbi dan kolbunya. Terbuka apa? Abwabun ni'amillahi ta'ala, berbagai pintu nikmatnya Allah Ta'ala. Setelah kita menempatkan diri kita dengan rasa syukur, mengkhidmah kepada Allah ya, beribadah pada Allah, taat pada Allah, kemudian kita sibuk dengan syukur tersebut,
maka niscaya Allah perlahan-lahan membuka kolbu kita, membuka akal kita, membuka hati kita, dan membuka berbagai pintu nikmat dari Allah. Dan tidak sampai di situ, dibuka juga wa abwabu ma'rifatihi, dan berbagai pintu makrifat kepada Allah Ta'ala, wa mahabbatihi, dan juga mahabbah kepada Allah Ta'ala. Wadzalika, maka hal tersebut, terbukanya pintu nikmat, terbukanya makrifat, terbukanya mahabbah yang bisa kita dapatkan dari Allah, itu semua min a'zamin ni'ami, adalah paling besar-besarnya nikmat dari Allah. Jadi nikmat yang paling besar itu yaitu ketika kita bersyukur tadi, kemudian Allah membuka nikmat-nikmatnya lagi dan juga membuka makrifatnya untuk kita. Nah, itulah hakikatnya hamba ya. Nah, nanti hamba itu kemudian naik derajatnya tuh Pak. Ya, dari seorang hamba, dari seorang yang hina, maka dia akan naik menjadi kekasihnya Allah, jadi waliullah. Itu disebutnya abdul. Ya, hamba. Hamba itu kan budak artinya. Itu khadimun alladzi yaqduna lil qawaid, yaitu seorang khodim, seorang pelayan yang terikat dengan aturan. Jadi sebetulnya hamba ini, kita nih budak itu nggak bisa apa-apa Pak, karena kita terikat sama aturan. Kalau pembantu mah masih halus ya Pak, ini mah budak. Budak itu terserah majikan, dijual bisa, ya, dipekerjakan tanpa gaji bisa, ya, atau sebaliknya dirawat sama majikan bisa, dijadikan istri sama majikan juga bisa. Itu namanya budak, jadi gak ada harganya. Beda sama pembantu. Sekali lagi ya, kalau pembantu, asisten rumah tangga itu ada harga dirinya lah. Tapi kalau abdun, hamba, budak, itu gak ada harga dirinya. Terserah majikan mau diapain aja. Nah, kita nih manusia itu statusnya abdun, hamba. Emang kita statusnya apaan? Orang kaya, punya jabatan tinggi misalnya, pinter, alim, enggak, abdun kita. Adapun kita dikenal sebagai tokoh masyarakat misalnya, itu kan secara sosial, secara manusiawi aja. Orang mandang kita tokoh masyarakat, orang mandang kita orang alim, orang mandang kita ustadz misalnya, orang mandang kita haji misalnya, orang mandang kita orang kaya, orang mandang kita dermawan. Bagi Allah kita itu enggak itu semua. Bagi Allah kita cuma abdun, hamba, budak yang terikat dengan qawaid, dengan berbagai aturan yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kan jelas dalam Quran khitab pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Nah itu khitab kita, khitab manusia itu. Nah kan timbul pertanyaan, lah terus kalau budak ngapain? Ya namanya budak nurutin majikan. Simple. Apa kata majikan ya lakuin. Apa yang disuruh majikan ya perbuat. Itu namanya budak. Ya. Disuruh sholat ya berangkat sholat, nggak pakai ngeluh. Ya. Disuruh ngaji ya berangkat ngaji, nggak pakai ngeluh. Ya kan ini kan rasa Rahman Rahimnya Allah ya Pak. Saking murahnya Allah kepada kita, walaupun kita budak kita dikasih fasilitas. Nah, ini yang membedakan manusia, makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Manusia, ya kalau dia punya budak, budaknya nggak dikasih apa-apaan Pak. Bahkan nggak sedikit, budak itu salah sedikit aja dirajam, dipukulin. Ya. Itu manusia. Tapi Allah enggak. Walaupun kita budak, tapi tetap difasilitasin sama Allah. Nah, sayangnya ketika kita mendapat fasilitas dari Allah secara kondisional, ya, kita dapat apa yang kita mau, kita dapat apa yang kita doain, kita dapat apa yang kita hajatin, kita dapat apa yang kita minta pada Allah. Justru kadang itu melupakan diri kita kepada majikan kita. Kita sebagai budak lupa pada majikan kita, yaitu Allah. Yang harusnya kita mengabdi pada Allah, khidmat, taat disebutin tadi. Khidmat melayani, taat ya berarti patuh. Harusnya kita melakukan itu, justru kita lupa pada Allah yang harus kita layanin,
yang harus kita patuhin. Ya gampang lah, ini contoh sehari-hari aja lah. Misalnya kita sebagai orang tua, ketika kita ditanya, kenapa kamu nyari duit, kenapa kamu kerja, kenapa kamu dagang, pasti jawabannya satu, untuk nafkahin anak dan istri, kan begitu. Untuk nafkahin istri saya, untuk nafkahin anak saya, menjemput rezeki yang halal. Kita kerja, kita dagang, kita usaha, ya kita cari duit. Itu kalau ditanya orang rata-rata begitu, untuk menjemput harta yang halal untuk menafkahi istri dan anak. Nah, menafkahi itu kan suatu perbuatan yang halal dan itu diperintahkan oleh Allah. Nah, harusnya ditunjang juga dengan kebaikan yang lain. Apa kebaikan yang lain? Ya perintah Allah kan bukan cuma itu doang. Ada sholat, ada ngaji, ya bulan Ramadan kita puasa, zakat dan sebagainya. Nah itu perintah Allah juga, jangan lupa. Tapi seiring berjalannya waktu, kita yang awam justru malah asik buat nyari duit. Akhirnya lupa dengan perintah-perintah Allah yang lain. Khidmah kepada Allah kita lupain. Bahkan gak jarang orang bukan cuma lupa sama Allahnya, tapi lupa dengan misi pertama dia untuk menafkahi istri dan anaknya. Gak sedikit tuh orang kayak gitu. Akhirnya kerjanya asik, dagang nyari duitnya sampai lupa waktu. Akhirnya anak dan istrinya enggak keurus. Padahal pas pertama dia nyari duit, ketika ditanya buat siapa? Buat istri dan anak. Ketika dia larut dalam pekerjaannya, justru malah lupa sama istri sama anak. Kan simpel Pak sebetulnya. Orang kalau misalnya kerja gitu ya, dagang dan sebagainya lah ya, dia nyari duit. Terus ditanya, buat apa sih kamu nafkahin istri anak? Supaya bahagia, kan begitu. Jawabannya cuma itu satu, bahagia. Ya, dia tinggalin ngaji, dia tinggalin sholat. Padahal kalau ditanya, buat apa kamu nyari duit? Supaya bahagia. Padahal bahagia yang hakikat itu datangnya dari Allah. Tapi dirinya jauh dari Allah. Lah kan aneh. Ya. Nah ini secara kebiasaan kita, adat kita yang orang awam itu seperti itu. Padahal udah dijelasin tadi ya, Allah ngancam la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ketika manusia itu mendapatkan kebaikan ya dari kerjaan dia, dari usaha dia, harusnya itu menjadi wasilah untuk menambah khidmahnya dia, pelayanan dia kepada Allah. Harusnya menambah taatnya dia kepada Allah, menambah kepatuhan dia kepada Allah. Idealnya begitu, bukan justru malah membuat dia jauh dari Allah. Lah kita kadang-kadang secara sosial lagi-lagi ini ya, ini milih-milih. Giliran yang enak kita lakuin, yang nggak enak nggak kita lakuin. Hati-hati itu kan ujian juga buat kita ya. Ujian nikmat maksudnya secara alhamdulillah. Ya, secara alhamdulillah itu ujian nikmat juga. Kita mau nggak ngelakuin apa-apa yang memang sudah menjadi takdir dari Allah kepada kita. Jadi jangan pilih-pilih. Giliran yang enak kita terima, kita alhamdulillah. Giliran yang kagak enak kita kagak terima. Ya maaf lah misalnya dalam hal nyari duit aja gitu ya, gampangnya ya. Kalau yang dagang, wah ini langganan yang enak nih orangnya, wah ditelatenin. Bulan langganan yang gak enak, udah apaan. Padahal sama-sama rezeki dari Allah. Ini contoh aja, ya, kita punya klien misalnya, punya customer misalnya gitu. Wah ini enak nih orang ini, oh pokoknya pelayanannya memuaskan. Bilang yang ini, yang kadang enakin orang, wah apaan langganan kayak gini. Wah customer kayak gini, klien kayak gini ngapain ngurusin. Padahal secara hakikat itu dua-duanya fasilitas dari Allah. Lah kita tuh milih-milih. Dikira Allah kalau kayak gitu gak tersinggung Pak. Lah kamu minta nikmat dan dikasih malah milih. Padahal statusnya katanya abdun, hamba, budak. Namanya budak mau dikasih terima aja. Mau enaknya mau gak enak terima. Gitu. Ya, kita disuguhin makanan mungkin sama istri kita atau sama orang tua kita. Mungkin makanan yang kita gak sukain, mungkin yang gak kita doyan, mungkin bukan hobi kita. Ya gak usah marah, makan aja. Lah kan itu yang kita minta dari Allah. Ya Allah berikan saya rizki, termasuk dalam hal ini berikan saya makan. Dilalah istri kita masakin,
Dilalah orang tua kita ngasih misalnya, nih makan. Walaupun itu nggak enak, walaupun nggak hobinya kita nggak senang. Tapi jangan mikir dari siapa makanan itu datang kepada kita. Kita harus mikir bahwa inilah fasilitas Allah. Gimana pun juga itu makanan yang kita nggak sukain, itu doa kita. Lah Allah ngeladenin kita ngasih nih, makan udah. Ya udah nggak pakai protes, makan aja udah. Nah ini mulai sekarang ya, hati kita ditata. Ya kan di kehidupan kita ada hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita pengen mah punya langganan, punya klien, punya customer yang ngenakin, ternyata Allah ngasih kita langganan yang nggak ngenakin. Kita pengen makannya sayur asam misalnya, ya ternyata istri kita bikinnya sop. Ternyata orang tua kita ngasihnya sayur lodeh. Kan nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan ditolak yang kayak gitu. Gimana pun juga nikmat yang kita dapat hasil alhamdulillah yang kemarin. Jangan lupa, itu alhamdulillah kita yang kemarin itu. Nah kalau kita secara pikiran, secara otak, secara akal kita nggak nerima, nggak enak lah apa segala macam. Kalau langganan tadi ngeselin lah, berarti sama aja kita mencabut alhamdulillah kita yang kemarin. Padahal kemarin kita udah cakep banget tuh, udah alhamdulillah. Ya, udah bagus banget itu, udah pahalanya udah mentok itu ibaratnya, udah top banget tauhidnya tuh. Yang sekarang malah kita tolak, yang sekarang malah kita nggak suka, malah kita gerutuin, malah kita kecewain. Akhirnya yang kemarin itu hilang semuanya. Makanya waktu itu sempat saya singgung, kalau pakai ilmu sufi, pakai ilmu tasawuf, ya, hidup itu cuma dua Pak, baik atau buruk, udah itu. Walaupun kalau secara fikih, secara fuqaha itu ada wajib, ya, ada haram gitu, makruh, mubah, sunnah. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf enggak. Adanya cuma dua, ya bagus sama enggak udah. Karena perkara yang biasa saja itu bisa menjadi bagus atau menjadi jelek. Jadi hukum itu kalau menurut ulama sufi cuma dua, kalau nggak wajib ya haram. Kenapa? Karena perkara mubah itu bisa mengantarkan kepada perkara wajib, yang itu jadi pahala. Pun sebaliknya perkara mubah itu bisa mengantarkan seseorang jatuh kepada perkara haram. Mubah itu kan boleh ya. Makan nasi kan mubah tuh, boleh kita lakuin, boleh enggak. Nah kalau menurut ulama tasawuf, makan nasi itu bisa jadi wajib, bisa juga jadi haram. Jadi wajib kalau kita niatin buat ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya makan, dengan saya minum, badan saya sehat, badan saya seger, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, saya bisa ngurus anak, saya bisa ngasih orang tua. Nah maka suapan demi suapan yang menurut kita mubah itu menilai ibadah, maka makan menjadi wajib. Tapi sebaliknya kalau kita niatin, ini saya makan nih supaya gampang maksiat, supaya saya bisa melakukan kejahatan, supaya saya bisa melakukan dosa. Nah makannya tadi itu mengantarkan dia kepada dosa juga, maka jatuh dia kepada perkara haram. Makanya secara fikih walaupun ada istilah mubah, ya menurut ulama-ulama hakikat nggak ada, karena mubah itu bisa jadi wajib, bisa juga menjadi haram. Ketik ya, falihadar makna, maka karena makna ini, karena maka adanya alhamdulillah alhamdulillah bisa babi taklikihi, dengan sebab keterkaitannya bil madi dengan masa lalu, yagliku maka akan menutup angka dari engkau abwabun nirani, berbagai pintu neraka. Tuh. Secara lebih jauh lagi, lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan itu terikat dengan masa yang akan datang Pak, termasuk di dalamnya yaitu menutup pintu neraka buat kita. Oh, itu alhamdulillah. Wa bisababi ta'liqihi, dan juga dengan sebab keterkaitan atau hubungannya bil mustaqbali, dengan perkara yang akan datang, dengan masa depan, yuftahu maka dibukalah laka untuk engkau abwabul jinani, pintu-pintu surga. Tuh. Terkait dengan masa depan, lafaz alhamdulillah akan membukakan kita pintu-pintu surganya Allah. Fataksiruhu maka pengaruhnya atau efeknya lafaz alhamdulillah
fil madi, di masa lalu itu saddun, yang mengunci abwabal hijabi, akan pintu-pintu hijab, pintu-pintu rintangan anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz alhamdulillah itulah yang membuka hijab atau halangan makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau cepet deket sama Allah, gampang taqarrub ilallah, ya perbanyak alhamdulillah. Ya syukur, baik zohiran wa batinan ya, baik secara zohir yang kita ucapkan maupun batin yang di dalam hati kita. Wa tasiruhu, sedangkan pengaruhnya atau efeknya fil mustaqbali, dalam masa depan, itu fataha, maka membuka abwaba ma'rifatillahi ta'ala, akan pintu-pintu makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam makana, maka tatkala adanya alhamdulillah, itulah nihayata, tidak ada batasan, lidarajati jalalillah, atas derajat atau tingkatan keagungannya Allah ta'ala. Fakadzalika, maka demikian pula lah, la nihayata, tidak akan ada juga batasan, lil abdi, kepada seorang hamba, fi ma'ariji ma'rifatillahi, dalam tingkatannya makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah itu membuat kita juga terbebas dari hal-hal yang menghalangi kita dari makrifatnya Allah ta'ala. Wala miftaha, dan tidak ada juga kunci laha baginya, illa qauluna, kecuali ucapan kita alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Tuh. Jadi gampangnya buat kita yang awam, kalau pengen mencapai makrifat, ya udah zohiron wa batinan alhamdulillah, itu paling gampang, Pak. Ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam salah satu perjalanan wusulnya, dalam perjalanan mukasyafahnya, itu diceritakan beliau pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi yang umurnya dipanjangin ya, Pak, sampai hari kiamat nanti. Nah, satu ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam perjalanan spiritual beliau itu ditemuin sama Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sama Nabi Khidir ini diajak nggak tanggung-tanggung, Pak, langsung ke alam malakut. Kalau kita jangan ngimpi, ini mah tingkatannya wali, beda ya. Diajak sama Nabi Khidir ke alam malakut, ngelihat malaikat. Nah, ternyata sama Allah ditampakin gambaran surga. Ya. Nabi Khidir ditampakin gambaran surga bersama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Lalu kemudian Allah menawarkan kepada Nabi Khidir, mau nggak kamu masuk ke dalam surga? Jawaban Nabi Khidir ini mencengangkan buat Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kata Nabi Khidir, ya Allah, untuk apa saya masuk ke surga? Padahal yang saya harapkan hanyalah ridho-Mu. Ya Allah, buat apa saya masuk surga kalau yang saya harapkan adalah ridho-Mu? Maka Allah kemudian memuji Nabi Khidir, anta abiyul haq, kamu itu adalah hambaku yang sebenar-benarnya. Jadi ini buat contoh pada kita ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam perjalanan spiritual tersebut itu sampai heran, loh, orang ditawarin surga, Pak, digambarin surga nggak mau. Kata Nabi Khidir, buat apa saya ibadah segala macam kalau saya mengharapkan surga? Yang saya pengen ridho Engkau ya Allah. Maka langsung dipuji sama Allah, Engkau adalah hamba saya yang sebenar-benarnya. Padahal siapa yang bisa nolak surga? Nabi Idris, tahu Nabi Idris? Nabi Idris satu ketika itu kan jalan-jalan tuh ya, diajak sama malaikat Israel. Kata Nabi Idris, saya pengen jalan-jalan. Dulu belum banyak orang, Pak. Ya habis Nabi Adam kan Nabi Idris ya, dulu belum banyak orang, jadi belum ada hiburan ya. Nabi Idris pengen jalan-jalan malaikat Israel kemana? Ya kemana, kayak ke neraka, kayak ke surga, kayak namanya Nabi jalan-jalan ke sono. Kalau kita kan paling kerambunan. Nah, tanggung-tanggung Nabi jalan-jalan neraka surga. Makanya dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu udah ada ya, cuman belum ditempatin ya, masih kosong melompong. Itu nanti isinya tuh amal ibadah kita. Nah, itu Nabi Idris kemudian lewat neraka. Oh, serem juga, serem lah neraka. Ini siksaannya kalau orangnya begini gitu ya. Udah keluar
Wah, akhirnya Nabi Idris kemudian minta kepada malaikat Israil, jalan-jalan ke surga, jalan ke surga. Nyampe di surga, ngelihat surga begitu indah. Kata malaikat Israil, kamu betah nggak di sini? Wah, siapa yang kagak betah? Loh, saya walaupun nabi, saya manusia juga. Dapat keindahan kayak gini ya betah malaikat Israil. Iya, tapi sayangnya kita disuruh balik. Oh, kita disuruh balik ya gitu. Akhirnya naik buruk tuh malaikat Israil. Lah pinternya Nabi Idris, sendalnya dijatuhin. Sendalnya dijatuhin, berangkat ya. Pas udah keluar, Nabi Idris bilang, Israil bentar, kenapa? Sendal saya ketinggalan. Di mana? Di surga. Yaudah, izin dulu sama Allah, boleh nggak masuk lagi? Kata Allah, yaudah masuk lagi nggak apa-apa. Kalau buat nyari sendal doang. Lah surga segitu gedenya Mbak, sendal kemana? Nyari dia segede gitu. Sampai sekarang Nabi Idris kagak balik-balik. Nyari sendal. Itu Nabi, maksudnya manusia aja ditawarin surga sampai segitunya. Tapi Nabi Khidir mencontohkan kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami bahwa sebetulnya manusia itu bisa naik derajatnya, yang tadinya abdun, hamba, menjadi waliyun, menjadi seorang kekasih Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memurnikan niatnya bahwa yang diinginkan bukan cuma surga. Niat terbesarnya ibadah, khidmah, taat, patuh, tunduk pada Allah satu, cuman ridho Allah. Ya tentunya ini sekali lagi makomnya orang beda-beda ya. Kalau kita masih ngarepin surga nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau bisa jangan menjadi harapan satu-satunya. Jadi kelasnya tuh kalau bisa dinaikin gitu Pak. Dulu masih kecil kita ditanya sama guru kita, kenapa sholat? Supaya masuk surga, kan begitu. Kenapa ngaji? Supaya masuk surga. Itu kan tauhidnya bocah zaman dulu. Nah sekarang udah aki-aki masih tauhidnya masih begitu aja. Naik gitu maksudnya. Kenapa kamu ibadah? Karena pengen dapat ridho Allah. Nah itu kesempurnaan yang ditawarkan sama Allah berupa surga ditolak sama Nabi Khidir alaihissalam. Dan hal-hal seperti ini bukan cuma beliau ya, banyak ya ulama-ulama lain, wali-wali, termasuk para nabi yang lain juga gitu. Kenapa? Karena derajat manusia itu bisa naik dari abdun tadi ya, dari hamba yang nggak ada artinya, ya nggak dianggap, disepelekan, itu bisa naik Pak jadi waliun, jadi seorang kekasih Allah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim waktu pas lagi mau dicabut nyawanya tuh, Nabi Ibrahim didatengin sama malaikat Israil. Malaikat Israil dibilangin sama Nabi Ibrahim, wahai Israil, masa iya sih? Saya kan kekasih Allah, mati itu kan sakit. Masa Allah nyakitin saya? Nabi Ibrahim ngomong kayak gitu, mati itu kan sakit Israil, sementara saya kekasih Allah, saya nabi, masa Allah tega sih nyakitin kekasihnya? Akhirnya Israil kan kagak ngaji, jadi balik lagi ke Allah, nggak mau dicabut ya Allah. Ini hebatnya nabi, kalau nabi bisa nolak Pak, mau dicabut apa kagak. Kalau kita mah main betot aja kali. Main betot aja. Nabi Ibrahim tuh ngomong kayak gitu, mati itu sakit, sementara Allah itu nggak mungkin nyakitin walinya, nyakitin kekasihnya. Lah saya kekasih Allah, saya nabi. Maka diaduin sama malaikat Israil, ya Allah, Ibrahim kagak mau dicabut nyawanya. Alasannya mati itu sakit, sementara dia adalah kekasih engkau. Mana mungkin seorang kekasih disakiti? Nah Allah kan alim, maha mengetahui, maha pinter. Dia dibalikin sama Allah, bilangin sama Nabi Ibrahim, masa seorang kekasih nggak mau ketemu yang dikasihinya? Bilangin sama Ibrahim, masa seorang kekasih tidak mau bertemu dengan yang dikasihinya? Maksudnya Allah. Bilang sama Ibrahim. Turun malaikat Israil. Apa kata Allah, wahai Israil? Kata Allah, kamu kan kekasih Allah. Lah iya dong, saya Khalilullah, saya kekasih Allah. Masa seorang kekasih nggak mau ketemu Allah? Oh iya udah kalau kayak gitu matiin saya dah. Jadi hakikatnya seorang yang dia hamba naik kepada wali, kepada kekasih Allah, dia nggak lupa tuh Pak, bahwa tujuan hidup itu tetap kembali kepada Allah. Jadi kita di sini, kita ngaji, kita sholat, itu sebetulnya dalam tanda kutip pura-pura doang, sosokan aja gaya-gayaan begini. Tujuannya apa? Ngerayu Allah supaya Allah redho pada kita. Oh kamu ngaji, oh selama kamu di dunia kamu sholat, oh selama di dunia kamu ibadah. Itu kita lagi ngerayu Allah aja. Hakikatnya kita bakal kembali kepada Allah. Dan itulah tujuan utama seorang kekasih.
Kalau kita merasa kekasihnya Allah, tujuan kita hidup itu bukan di dunia, entar di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, falihada sababi, maka oleh karena sebab inilah sumiat, maka dinamakanlah surat Al-Hamdi, surat yang dengan lafaz alhamdulillah, di suratil Fatihati, dengan nama surah Al-Fatihah. Fatihah itu pembuka ya Pak. Di lafaznya nggak ada Al-Fatihah apa, nggak ada. Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan surat-surat biasanya ada lafadznya. Kayak An-Nas itu kan ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, makanya disebut An-Nas kan gitu kan. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka suratnya namanya Al-Falaq. Lah Fatihah itu nggak ada kata Fatihahnya, tapi disebutnya surah Fatihah karena lafaz Fatihah diawali tadi itu dengan Bismillah dan Alhamdulillah yang menjadi pembuka. Fatihah itu membuka ya, yang menjadi pembuka makrifat kita kepada Allah. Jadi makrifatnya orang awam seperti apa sih? Ya, kita nih yang orang awam yang bukan seperti wali tadi, makrifatnya kita seperti apa sih? Gampang, udah makrifatnya itu cuman lafaz Alhamdulillah zohiron wa batinan. Zohir kita Alhamdulillah lewat lisan, batin kita Alhamdulillah memuji Allah. Dan yakinlah bahwa Alhamdulillah yang kita lakukan sekarang itu berefek, itu terikat, itu berhubungan dengan nikmat yang akan datang. Nikmat secara umum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat khususnya yaitu hadiah dari Allah berupa surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah